Ya udah pasti kan kalau misalnya masalah kerugian kan kerugian moralnya kan pasti ada toh. Dia merasa dipermalukan ya. Seolah-olah dianggap dia itu laki-laki yang tidak bertanggung jawab, itu satu. Yang kedua, akhirnya ingin dipertontonkan bahwa Ruben sekarang sudah jadi orang yang tak punya duit, itu dua, kan begitu. Itu yang kami tunggu-tunggu. Pak, kemarin tanggal 11 Ruben menyurati Sarwenda soal kenaikan di kebijakan apa yang Kami menjurati Sarwenda tanggal 11 itu surat pemberitahuan, bukan peringatan. Ya, kami ingin memberitahukan bahwa ada haknya Ruben untuk bertemu dengan anaknya. Jadi kami ingatkan, jangan lupa kamu ya, atas hak Ruben untuk bertemu dengan anaknya. Jadi bukan disomasi, tapi diingatkan, diberitahukan. Mungkin dia lupa selama ini. Jadi nggak ada yang namanya peringatan. Tapi kalau dari mereka juga sama. Mereka sama menanggapi, oh itu urusannya bla 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 gitu ya. Dan yang paling penting yang mereka sampaikan pemberitahuan tentang tadi itu debt collector, cicilan, kan begitu. Jadi ini yang nggak ketemu. Padahal sebenarnya itu bisa diselesaikan terkait dengan masalah keuangan, ada pasti ada solusinya. Yang penting anak itu jangan sampai disandera karena satu kepentingan apapun persoalannya, harusnya anak tetap memiliki hak untuk bertemu dengan ayahnya dan sebaliknya. Ya saya kira seperti itu teman-teman. Ada lagi? Ben ini udah pernah ngomong secara personal nggak soal dia berhasil untuk bermain? Ya sudah lah, sudah, ini emangnya apa? Loh ya itu, apakah salah yang mengantari kok ininya, tantenya, neneknya, semua segala macam. Jadi akhirnya berbagi dengan orang-orang lain. Itu jawabannya seperti ini ya. Tuh, titipkan gimana maksudnya? Ruben kan bilang, kalau kamu lagi keluar kota nggak bersama dengan anak, titipkan dengan saya. Dia jawabnya, titipkannya gimana maksudnya? Kan dari dulu nggak pernah ada masalah kalau misalnya dia ditemani oleh neninya. Loh, ini kok bicara masalah dulu, sekarang kita sudah pisah, Bu. Jadi tidak satu rumah lagi. Jadi kalau misalnya kemudian kamu tidak bisa bersama dengan anak kamu, ya tanya saya, jangan-jangan saya bisa. Kan itu pertanyaannya, tapi jawabannya seperti itu. Karena dari dulu nggak, kalau ada halangan ditemaninya nggak ada masalah kok. Jadi jawabannya tidak selalu. Ya, jadi seperti itu terus. kan itu kan beberapa kali momen kan di Instagramnya Ko Ruben kan ada nganterin anak-anaknya ke sekolah ya. Itu cara minta izin seperti apa kan? Tadi bilang kalau biasanya sulit untuk ketemu nganterin anak ke sekolah gitu. Kalau mengenai masalah anak itu kan komunikasinya dengan babysitternya, datang dijemput. Ini sudah nggak boleh lagi, sudah tidak diizinkan. Ya, terus harus dicek juga postingan-postingan itu yang up to date atau video-video lama yang diposting lagi. Ini harus dicek dulu, bro. Ya, jadi harus seperti itu. Terakhir kapan sih Bang? Nganterin Ya kan tadi kan sejak 2 bulan ini nggak bisa ketemu. 2 bulan beneran nggak bisa ketemu. Ya, oke, cukup ya. Bang, soal semalam ada DC datang ke rumah S Bang itu, dia tahu alamatnya dari mana gitu. Abang tahu nggak sih Bang itu? Saya tidak tahu. Ruben pun tidak tahu. Karena Ruben tidak pernah menginformasikan apapun. Seluruh masyarakat Indonesia tahu bahwa Ruben sudah berpisah dengan S. Kan begitu. Di data-data pembelian mobil juga tidak pernah dicantumkan alamat S. Kan begitu ya. Jadi kalau misalnya DC datang ke rumah S itu, ya jangan tanya kita dong. Tanyanya ke mereka. Boleh dong ditanyakan ke kita. Tapi ketika kita mengatakan bahwa oh itu sudah selesai, gak ada urusan, ya sudah selesai. Jangan kemudian ini menjadi satu isu yang besar dibawa ke ranah publik. Ya, Abang juga udah mengadakan pertemuan dengan Bang Kris ya sama lawyernya S-nya ini. Seperti apa mungkin pembahasannya Bang untuk membahas masalah kemarin DC itu Bang? Pembahasan kita itu kan dia bertanya itu, ya tahu nggak Bang mengenai masalah tentang debt collector? Nggak tahu. Sampai Ruben kasih tahu, saya baru tahu. Tapi menurut Ruben itu sudah clear. Dia sudah akan tanggung jawab. Ya udah kalau begitu. Nah sekarang saya ingin mempertanyakan bagaimana hak Ruben untuk bertemu dengan anaknya. Kris ngomong, nanti jangan ngomongin sama Sarwenda, ya gitu-gitu terus. Tapi akhirnya yang muncul ke publik adalah statementnya kuasa hukumnya S yang bicara tentang DC. Padahal DC ini kan sudah selesai. Kenapa mesti diperbesar? Kan begitu ya.
Kan bisa saja ada orang yang memang salah alamat, tinggal dibilang oh salah alamat selesai. Di mana salahnya? Orang kita kecuali kalau kita ini ya, datanya juga alamat itu enggak kok. Kita juga nggak pernah dikasih peringatan kok. Tapi enggak kan kalau kita ada cicilan Range Rover dan itu hanya menunggak 1 hari atau seperti apa Bang? Kalau menurut Ruben itu terlambatnya belum sampai 1 bulan. Ya karena kalau misalnya udah sampai lebih dari 1 bulan atau berbulan-bulan kan harusnya kan kalau menurut aturannya kan disuratin dulu, ini nggak ada. Kayak di hari itu juga, Bang. Hah? Tuh. Jadi datang tapi pada hari itu juga udah dibayar tuh 58 juta ini bukti pembayarannya. Jadi nggak ada tunggakan. Oh udah dibayar Bang? Oh udah. Kapan Bang pembayarannya tanggal berapa? Itu yang tersimpan. Mana? 7. Kemarin atau? Tanggal 7. Tanggal 7. Oh tanggal 7. Di hari itu juga. Di hari itu juga. Begitu dibilang ada debt collector langsung dibayar. Karena memang ini juga belum jatuh tempo banget. Kalau belum telat 1 bulan. Tapi langsung 1 minggu, Pak. Tapi baru telat 1 minggu langsung dibayar. Jadi sebenarnya kan sudah selesai. Kenapa setelah ini dibayar masih dianggap dijadikan suatu berita kan gitu kira-kira intinya. Mungkin pas si S nggak tahu Bang kalau udah langsung membayar itu ya? Ya pasti tahu lah, kan saya sudah ngomong sama lawyernya. Ini udah diselesaikan sama Koruben. Nggak ada masalah lagi. Yang masalah sekarang adalah bagaimana haknya Ruben untuk bertemu dengan anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi kemudian statement yang keluar ini malahan masalah DC yang dibesar-besarin. Ini mau nyerang DC-nya atau ingin mempermalukan klien kami? Yang mana ini? Ya? Kerugian Kobensu Bang dengan ada pemerintahan ini seperti apa mungkin? Ya udah pasti kan kalau misalnya masalah kerugian kan kerugian moralnya kan pasti ada toh. Dia merasa dipermalukan ya. Seolah-olah dianggap dia itu laki-laki yang tidak bertanggung jawab, itu satu. Yang kedua, akhirnya ingin dipertontonkan bahwa Koruben sekarang sudah jadi orang yang tak punya duit, itu 2, kan begitu. Makanya kita sampaikan bagaimana Ruben dianggap tidak bertanggung jawab kalau dia masih menanggung jawabi kebutuhan mantannya dan 1 bulan itu hampir 200 jutaan. Bagaimana dianggap dia tidak bertanggung jawab kalau dari sisi tanggung jawab? Kalau dibilang tidak ada duit, ya orang kadang-kadang bisa ada duit, ada enggak, tapi dia tidak pernah lalai kan kewajibannya. Itu jawabannya. Jadi makanya perlu dipertanyakan, ini motivasinya apa? Kok masalah debt collector yang seperti itu kok jadi dibesar-besarkan? Itu tempo 6 November. Tuh, jatuh temponya 6 November. Datang 7. Datang debt collectornya tanggal 7 November, 1 hari kemudian. Di hari itu dibayarkan. Apa mungkin kami bocorkan kepada DC, datang ke rumah dia, kemudian kami diributin, kemudian di hari itu kami bayar? 1 hari setelah. Mungkin. Logika mana itu? Yang ada mungkin ada orang yang disuruh untuk pura-pura datang atau memang bagaimana, padahal masih 1 hari loh. Aturannya nggak seperti itu loh. Iya. Kemudian ini jadi besar. Kecurigaan Abang seperti apa Bang? Saya orang yang positif thinking, ya, tidak mau berasumsi. Iya, itu bedanya saya dengan yang lain. Saya nggak mau berasumsi. Satu lagi Bang, soal nafkah itu Bang, sampai kapan Bang? Kalau Ruben masih kasih sampai saat ini atau? Sampai saat ini. Sampai saat saya ini ya? Ya, Iya. Terakhir berarti bulan kemarin ya Bang? Bulan kemarin. Oktober ya? ya Oktober. Alasan khusus nggak Bang masih memberikan? Iya, alasannya kan selalu Oktober. alasannya nggak ada yang lain. Untuk anak, ini untuk anakmu, ini untuk anakmu, kepentingan seperti itu. Meskipun Ruben merasa ini udah nggak pantas ya, karena ya beginilah dia. Tapi tetap dia berusaha. Nah, nggak jadi masalah kok Ruben. Asal lu jangan sandra-sandra anakku untuk tidak ketemu sama aku. Itu loh. Itu kan banyak kebutuhan juga yang di luar anak kayak tadi plastik. Iya. Masalahkan ya Bang? Nggak permasalahkan, dia pikir ya udahlah, mungkin juga ada sampahnya Tania kan begitu sama Talia. Kan begitu ya. Nah, tapi jangan sampai anak itu dijadikan alat untuk menekan Ruben, kemudian disuruh untuk yang lain-lain. Jangan dong, yang lain ya lain, anak ya anak. Janganlah. Ini nggak dipilah-pilah masalah ini. Ya. Ya Pak, 2 bulan itu berarti Ruben nggak ketemu sama sekali ya Pak? 2 bulan itu? Enggak. Ketika Ruben minta jawaban Wenda untuk ini mau ketemu itu dia ngambang atau nggak balas atau gimana Bang? Kadang ngambang, kadang nggak ngebalas.
Ruben juga kecewa bang mungkin kemarin pas mau tadi apa balet ya bang ya. Pada saat itu Ruben nggak diizinkan ternyata anak-anaknya itu malah ketemu sama temannya. Ya artinya anak itu kan lebih penting ketemu papanya, ayahnya kan. Jangan karena anak-anak itu masih kecil, belum bisa berbuat apa-apa, kemudian kita giring-giring dia untuk ketemu dengan orang yang sebenarnya anak-anak ini juga nggak terlalu penting ketemu. Kita yang sebenarnya penting ketemu sama orang itu, tapi anak kita share. Sebenarnya nggak ada masalah, kasih dong kesempatan. Anak kita juga ketemu sama ayahnya kan nggak ada urusan. Artinya Begitu loh. masalah DC ini udah selesai ya bang, udah clear ya bang. Clear. Ya. Kalau untuk masalah anak bang, akan mediasi ketemu Ruben sama S-nya nggak sih bang? Kita kan sudah bikin surat pemberitahuan. Artinya cukup lah. Ya, kami ingatkan ya, ada hak Ruben loh. Kan cukup lah. Orang yang mengerti itu kan pasti dia tahu, oh iya, ayahnya juga perlu punya hak untuk bertemu dengan anaknya. Kan selesai masalahnya, kan selesai. Jangan dijadikan rumit lah. Ya, hanya ketemu ayah sama anak, jangan rumit lah. Ya. Oke. Terakhir ada yang pengen disampaikan ke Ruben kepada S? Nggak ada, cukup. Yang penting haknya untuk bertemu anak jangan dilarang-larang. Ya, itu hak ajasi.